Wonder with me, hai, Rima comeback. Gimana nih after lebarannya? Berasa masih kurang gak liburannya? Nah, kalau masih pengen liburan, aku mau ajak kamu jalan-jalan virtual dulu nih, sambil ngelis villa buat weekend nanti, yang deket sama Taman Safari Puncak. Penasaran kan villa apa yang mau aku review? Tontonin terus video aku sampai selesai ya. Sebelum lanjut review, pastikan kamu udah subscribe, like, komen, dan share video aku ke semua sosial media yang kamu punya. Untuk yang baru gabung, salam kenal ya, aku Rima. Channelku berisi tentang review cafe, penginapan, tempat wisata, dan apa aja suka-suka aku. Semoga kamu pun suka. Oke deh, kali ini aku staycation di Villa Ruby yang deket sama Taman Safari. Jadi enak ya, abis main dari Taman Safari, nginepnya di Villa Ruby. Kenapa aku rekomendasiin ini? Karena villanya luas, Bo, cukup sampai 50 orang. Oke deh, aku mau kasih lihat dulu perjalanan aku lewat mana-mananya ya. Jadi untuk ke Villa Ruby sebenarnya bisa lewat jalan utama yang masuk dari pertigaan Taman Safari, tahu dong? Atau lewat jalur belakang, yaitu lewat Pasir Muncang. Nah, kalau aku sendiri lewat Pasir Muncang ya. Untuk kamu yang mau lewat jalan utama, sok aja nggak apa-apa. Tinggal ikutin map sih sebenarnya, titiknya udah akurat kok. Kalau lewat jalur Pasir Muncang, ya memang agak sedikit berbelok-belok dan naik turun. Cuma aku suka aja karena jalanan nggak padat, jadi aku bisa nikmatin perjalanan ditemenin udara sejuk dari puncak. Nah, di depan sana udah kelihatan kan plang Villa Ruby-nya. Lihat aja kiri jalannya tuh ada bengkel kecil dan tepat di seberangnya Villa Ruby. Nah, ini dia Villa Ruby-nya. Villanya agak masuk ke dalam ya. Dan pas aku ke sana memang lagi rame karena ada yang main futsal. Di samping villanya tuh memang ada lapangan futsal gitu. Dan alhamdulillah udah sampai di Villa Ruby-nya. Begini ya fasad dari si Villa Ruby-nya. Untuk halamannya cukup luas. Oke deh, sekarang kita villa tour. Aku mulai dari parkiran. Untuk parkirannya cukup menampung 2-4 mobil. Dan untuk motornya cukup menampung sampai 10 motor. Nah, kalau yang bawa bus medium kapasitas 25 orang cukup juga kok di sini. Nanti bisa dibantu atur sama bapak penjaga villanya. Untuk pintu masuknya sendiri itu ada 2 pintu. Aku spill satu-satu ya. By the way, Villa Ruby terdiri dari 2 lantai. Untuk fasilitas di lantai satunya ada biliar, entertainment room, dan 3 kamar tidur, serta 3 kamar mandi, dining room, dan dapur. Aku mulai dulu dari pintu yang depan parkiran dulu. Pas buka pintu, kita akan langsung ketemu sama biliar. Jadi si biliarnya tuh ditaruh di ruang tengah dan masuk ke dalam sedikit kita akan ketemu sama dining room dan dapur. Sekarang yuk kita masuk dari pintu keduanya. Nah, kalau ini merupakan sofa yang menghadap ke view kolam renang. Enak banget kalau buat kecil. Sebenarnya masuk dari pintu kedua pun sama ya. Kita akan langsung ketemu sama biliar. By the way, nanti dibaca dulu ya tata tertib villanya. Nah, kali ini merupakan area dining room yang bersatu sama dapur. Untuk dining roomnya itu hanya tersedia 6 bangku ya. Dan di depan dining room tadi ada lemari kaca besar yang bisa difungsikan untuk naruh barang. Nah, ini adalah area dapurnya. Komplit ya peralatan masaknya. Dan sudah tersedia kulkas, dispenser, dan magicom. Kamu tinggal bawa bahan-bahan masaknya aja untuk nanti. Sekarang pasti pada nyariin living roomnya kan? Nah, untuk living roomnya sendiri memang literally masuk ke ruangan. Nah, ini dia living roomnya. Ini tuh konsepnya digabung sama room entertain juga sih. Jadi mungkin ini lebih ke entertainment room kali ya. Karena fasilitasnya tersedia karaoke set, mic wireless, sofa, dan yang jarang banget ada di villa manapun, yaitu ada 2 mesin pencapit boneka ini loh, apa sih namanya? Dan tersedia mini soccer. Disediakan fan juga loh dan murah banget. Per koinnya itu cuma Rp1.000 aja. Seru kan? Oke deh, sekarang kita spill kamar tidurnya. Aku mulai dari yang tengah dulu, yang dekat sama area dining room. Nah, jadi kamar tengah ini punya 2 bed dengan tipe queen bed. Fasilitasnya hanya terdapat private bathroom aja. Dan untuk kapasitasnya maksimal 6 orang. Untuk kamar mandinya cukup luas sih ini. Fasilitasnya hanya terdapat kloset duduk saja. By the way, di kamar tengah ini belum water heater ya kamar mandinya.
Next, ke kamar paling ujung dekat pintu masuk depan kolam renang atau pintu kedua tadi. Nah, untuk kamar ini fasilitasnya hanya tersedia satu bed dengan tipe queen bed. Kapasitasnya maksimal bisa 3 orang. Dan untuk kamar mandinya itu ada di luar kamar. Nah, kalau yang ini walaupun kamar mandinya di luar tapi ada water heaternya. Nah, aku mau spill kamar terakhir di lantai 1. Nah, untuk kamar terakhirnya itu ada di paling ujung, tapi ini deket dapur. Kalau ini tipenya itu single bed, jadi cukup hanya untuk 1 orang aja ya. Dan gak ada apa-apa juga sih di kamarnya, cuma tempat tidur aja. Nah, kalau ini adalah kamar mandinya. Sekarang yuk kita spill ke area atas. Nah, untuk area atas juga tersedia 3 kamar tidur, 2 balkoni, dan ada tempat berkumpul gitu atau area komunal. Sekarang yuk kita virtual tour ke ruang berkumpulnya dulu. Ini tuh konsepnya open space ya, bukan di ruangan gitu, dan ini lumayan luas. So, bisa ngadain rapat ala-ala gitu deh. Di area ini terdapat 1 kamar mandi yang super luas juga. Sekarang yuk kita room tour ke kamar tidurnya. Aku mulai dari kamar tidur tengah. Jadi ini konsepnya sama ya kayak di kamar lantai 1. Di kamar tengah ini fasilitasnya terdapat 2 ranjang dengan tipe queen bed dan 1 private bathroom yang sudah water heater. Di kamar tengah ini kapasitasnya maksimal 6 orang. Yuk kita lanjut ke kamar ujung. Nah, untuk kamar ujung hanya terdapat 1 ranjang queen bed, tapi ini menurutku ruangannya luas banget sih. Dan fasilitasnya terdapat private bathroom juga. Untuk private bathroom di kamar ini belum water heater ya, jadi seger-segeran dulu deh untuk mandinya. Next, ke kamar terakhir. Untuk kamar ini sama dengan kamar kedua tadi, hanya tersedia ranjang dengan tipe queen bed. Dan di sini nggak ada private bathroom. Sekarang aku mau kasih lihat view Gunung Salak dari area balkon ini. Masya Allah, cuacanya lagi mendukung banget sih. Jadi Gunung Salaknya terlihat cantik banget. Next, ke balkon kedua. Untuk balkon kedua ini kelihatan Gunung Gede Pangrango, tapi nggak seluas view Gunung Salak tadi karena terhalang rumah yang berada di depan Villa Ruby-nya. Jadi balkon kedua ini lebih dominan ke view lapangan. Keasikan review nggak berasa ya, udah malam aja. Dan inilah suasana malam harinya di Villa Ruby. Untuk halamannya cantik banget karena dikelilingin sama lampu LED. Untuk area kolam berenangnya cukup temaram sih kata aku, karena hanya dapat pencahayaan dari lampu LED dan percikan sinar lampu dari area teras villanya aja. Sekarang yuk kita lihat penerangan di area dalam Villa Ruby. Semakin malam, semakin seru gak sih aktivitas di villa tuh? Jadi kayak the best moment, ada yang main biliar, dan karaokean kayak aku dan teman-teman aku nih. Untuk pencahayaannya cukup terang ya. Nah, kalau ini merupakan suasana malam harinya di lantai 2 Villa Ruby. Agak temaram sih, karena pas aku staycation tuh memang ada beberapa lampu yang sedang dalam perbaikan. By the way, untuk suhu udara malam harinya di Villa Ruby cukup dingin ya. Oh iya, tadi aku belum nge-spill gazebo-nya ya. Dan ini dia gazebo-nya. Asik banget deh kalau barbekyuan di sini. Good morning. Pagi harinya, alhamdulillah cuaca lagi cerah banget juga. Jadi Gunung Salak kelihatan lagi. Masya Allah, dan udaranya juga cukup sejuk. Sekarang aku mau spill fasilitas yang bikin betah para bocil kalau nginep di villa. Yaitu ada fasilitas kolam berenangnya. Dan kolam berenangnya memiliki 2 kedalaman, yaitu 50 cm untuk anak-anak dan 180 cm untuk dewasa. Ini tuh airnya cukup dingin juga loh. Di kanan kolam berenang merupakan area bilasnya. Menurutku terlalu terbuka sih kalau orang dewasa mau bilas, jadi better ke dalam aja bilasnya. Kalau untuk anak kecil nggak masalah ya. Gak ketinggalan, di setiap villa pasti disediakan panggangan. Nah, untuk panggangannya tuh hanya disediakan kipas aja. Review keseluruhan villa udah, sekarang aku mau spill harganya nih. Siapa tahu cocok buat kamu yang lagi nyari villa kapasitas besar tapi harganya kecil. Oh my god.
Oke deh, keseluruhan area villa, fasilitas, dan harganya udah aku spill. Tinggal giliran kamu tentuin tanggalnya dan booking. Jangan lupa di-share dulu ke teman-teman kamu yang lagi nyari referensi villa. Semoga bermanfaat and see you on the next my video. Bye-bye.